Halo guys, sebelum kamu menonton, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya. Selamat datang di channel Kinetic Education. Oke, hari ini kita akan belajar bersama-sama terkait materi persamaan garis lurus atau tepatnya fungsi linier. Fungsi linier adalah suatu fungsi yang variabelnya berpangkat 1 atau suatu fungsi yang grafiknya merupakan garis lurus. Oleh karena itu, fungsi linier sering disebut dengan persamaan garis lurus atau PGL dengan bentuk umumnya sebagai berikut. Persamaan fungsi linier secara umum dapat dilihat sebagai berikut. Ya, dengan M sebagai gradien atau slope garis dan C sebagai konstanta. Contoh sebagai berikut. Fungsi linier di sini bisa dilambangkan F. Nah, contoh yang pertama itu dilambangkan F, contoh yang kedua itu Fx, dan juga bisa dilambangkan Y seperti contoh ketiga, keempat, dan kelima. Dan yang berikut bukan fungsi linier ya adik-adik ya. Selanjutnya, Kak Eka akan mengajarkan bagaimana cara membuat grafik fungsi linier. Grafik fungsi linier ini ditentukan dengan cara menentukan dua titik yang ada pada persamaan garis lurus tersebut. Berikut langkah-langkah bagaimana cara melukis grafik fungsi linier. Yang pertama, adik-adik tentukan titik potong dengan sumbu X di mana Y sama dengan 0 diperoleh koordinat A atau X1, 0. Yang kedua, adik-adik mesti tentukan titik potong dengan sumbu Y di mana X sama dengan 0 diperoleh koordinat B yaitu 0, Y1. Dan yang ketiga, hubungkan dua titik A dan B sehingga terbentuk garis lurus. Nah, sebagai contoh, gambarlah grafik Y sama dengan 5X ditambah 2. Nah, adik-adik yang pertama, tentukanlah nilai X di mana jika Y sama dengan 0. Tinggal adik-adik ganti Y sama dengan 0 dan dapatkan nilai X-nya sama dengan negatif 2/5. Sehingga koordinat yang didapat adalah negatif 2/5,0. Oke, yang kedua, tentukanlah nilai Y di mana X-nya bernilai 0. Tinggal adik-adik masukkan atau substitusi X-nya dengan nilai 0 dapat Y-nya sama dengan 2. Jadi koordinatnya akan ketemu 0,2. Karena sudah dua koordinat yang adik-adik temui, tinggal adik-adik buat grafiknya deh. Nah, kalau dibuatkan grafiknya jadinya seperti ini adik-adik. Tapi bagaimana sebaliknya kalau grafiknya yang diketahui tetapi persamaan garisnya yang ditanya? Nah, gampang aja adik-adik. Misalkan kalau model grafiknya seperti ini, maka persamaan garisnya adalah tinggal seperti ini. BX ditambah HY sama dengan AB. Tapi kalau grafiknya modelnya seperti ini, maka persamaan garisnya adalah Y sama dengan B per A X. Gampang kan? Berikut beberapa bentuk kurva suatu fungsi. Bentuk kurva suatu fungsi yang pertama adalah jika B-nya bernilai positif, seperti ini adik-adik. Kemudian jika B-nya bernilai negatif, seperti ini. Tetapi kalau B-nya bernilai 0, kurva suatu fungsi bentuknya seperti ini adik-adik. Oke, selanjutnya Kak Eka akan membahas tentang gradien karena persamaan garis lurus sangat berhubungan sekali dengan gradien. Oke adik-adik, yang dimaksud dengan gradien atau tepatnya kemiringan merupakan perbandingan antara jarak-jarak yang diproyeksikan ke sumbu Y terhadap proyeksi garis terhadap sumbu X, sehingga bisa dikatakan gradien itu disimbolkan dengan M. Biasanya di matematika itu sama dengan tangan alfa. Seperti
grafik di samping ya adik-adik ya. Dan jika diketahui dua titik dalam persamaan garis lurus, maka adik-adik bisa menggunakan persamaan di bawah ini untuk mencari gradiennya. Di mana gradien yang disimbolkan dengan M dapat dicari dengan cara M sama dengan Y1 dikurangi Y2 per X1 dikurangi X2 atau M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Biar mudahnya Kak Eka berikan contoh sebagai berikut. Nah, di mana di sini Kak Eka minta adik-adik menentukan gradiennya ya, yang diketahui dua titik pada persamaan garis lurus. Yang soal yang pertama itu titik A 2,4 dan B-nya 3,8. Kemudian soal yang kedua titik P dan titik Q. Jadi tinggal adik-adik mencari gradiennya dengan menggunakan persamaan di atas. Oke, mari kita kerjakan bersama-sama. Ya, di mana tinggal adik-adik substitusikan saja ke persamaan yang di atas untuk mencari gradien dari soal yang pertama, di mana Y2-nya itu sama dengan 8, kemudian Y1-nya sama dengan 4, kemudian X2-nya sama dengan 3, dan X1-nya sama dengan 2, sehingga didapatkan gradiennya adalah 4. Untuk yang nomor B, hal yang sama adik-adik lakukan, di mana tinggal substitusikan ke persamaan untuk mencari gradiennya seperti di atas, layaknya seperti menjawab soal yang pertama, di mana untuk yang B ini diketahui Y2-nya adalah negatif 11, Y1-nya adalah 1, kemudian X2-nya adalah 4, sedangkan X1-nya adalah negatif 2, sehingga diperoleh gradiennya adalah sebesar negatif 2. Nah, jika di dalam soal itu ternyata diketahui dua titik yang berbeda, misalkan X1, Y1 dan X2, Y2, maka adik-adik bisa menggunakan persamaan di bawah ini untuk mencari persamaan garis lurusnya, di mana persamaannya Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Oke, sebagai contoh, misalkan tentukanlah persamaan garis lurus yang melalui titik 3,4 dan negatif 2,6. Oke, untuk menjawab soal ini kita ketahui dan kita sudah dapatkan X1-nya sama dengan 3, Y1-nya sama dengan negatif 4, kemudian X2-nya sama dengan negatif 2, dan Y2-nya sama dengan 6. Maka kita akan dapatkan persamaan fungsi linier atau persamaan garis lurusnya adalah tinggal adik-adik menggunakan rumus yang di atas, yaitu Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Tinggal adik-adik substitusikan dan diperoleh persamaannya adalah Y sama dengan negatif 2X ditambah 2. Nah, coba diperhatikan langkah-langkah caranya yang Kak Eka berikan ya. Tetapi jika diketahui sebuah titik dengan diketahui juga gradiennya, maka adik-adik bisa menggunakan persamaan di bawah ini untuk mencari persamaan garis lurusnya, yang dimana Y dikurangi Y1 sama dengan M kurung buka X dikurangi X1 kurung tutup. Nah, biar gampang Kak Eka berikan contohnya ya sebagai berikut. Oke, tentukanlah persamaan garis lurus yang bergradien 2 dan melalui titik negatif 3,1. Nah, untuk persamaannya ini sebenarnya kita bisa ubah di mana negatif Y1 kita oper ke kanan akan menjadi plus ya, sehingga akan didapatkan Y sama dengan M kurung buka X dikurangi X1 ditambah Y1. Jadi sama aja ya adik-adiknya. Nah, sekarang tinggal adik-adik masukkan saja gradiennya 2, kemudian X1-nya adalah negatif 3, kemudian Y1-nya adalah 1, sehingga adik-adik akan dapatkan persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan 2X ditambah 7. Nah, adik-adik, kalau Kak Eka rangkum dalam menentukan gradien dari persamaan garis lurus, nah jika yang pertama misalkan adik-adik ketemu persamaan garis lurusnya adalah AX ditambah BY sama dengan C, maka adik-adik tinggal cari gradiennya atau mendapatkan gradiennya sama dengan negatif A per B. Tetapi jika adik-adik persamaan garis lurusnya adalah ternyata Y sama dengan AX ditambah B, maka gradiennya adalah sama dengan A.
Nah, tergantung nilai A-nya ya. Kalau A-nya 1, maka gradiennya 1. Kalau A-nya 2, maka gradiennya 2. Tetapi, kalau ketemu garis yang sejajar sumbu X memiliki persamaan Y sama dengan C, maka gradiennya langsung 0. Ingat, kalau garis sejajar sumbu X, maka gradiennya langsung 0. Tetapi, jika garis yang sejajar sumbu Y memiliki persamaan X sama dengan C, dan ini tidak memiliki gradien ya adik-adik ya. Oke, dan mudahnya contohnya seperti berikut ya adik-adik ya. Misalkan yang pertama ditanya gradiennya atau menentukan gradiennya jika diketahui persamaan garis lurus 2x ditambah y sama dengan 5. Maka tinggal adik-adik gradiennya adalah menggunakan yang persamaan yang di atas, yang pertama yaitu n sama negatif a per b. Sama dengan a-nya adalah 2, kemudian b-nya adalah 1, sehingga didapat gradiennya negatif 2. Kemudian yang b, ditanya gradiennya apabila persamaan garis lurusnya adalah negatif 4x ditambah 2y negatif 2 dengan 0. Maka kita juga gunakan persamaan yang pertama juga, karena persamaannya mengikuti aturan yang pertama, maka gradiennya yang didapat adalah 2. Yang C, ditanya gradiennya negatif 3y ditambah 2x ditambah 3 dengan 0. Tetap sama, kita gunakan yang aturan yang pertama, didapat gradiennya 2/3. Tetapi yang D, ditanya gradiennya, sedangkan persamaan garis lurusnya adalah y sama dengan 4x ditambah 1, dan ini langsung gradiennya sama dengan 4, mengikuti aturan yang B. Oke, yang E, dimana untuk menentukan gradiennya jika persamaan garis lurusnya sama dengan Y sama dengan negatif 10. Nah, ini mengikuti aturan yang ketiga ya. Di sini langsung adik-adik dapatkan gradiennya sama dengan 0. Kenapa? Karena garis yang sejajar sumbu X memiliki persamaan Y sama dengan C sama dengan gradiennya 0. Oke, adik-adik, demikian dulu pembelajaran kita terkait dengan fungsi linier bagian pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat buat adik-adik dan adik-adik cepat untuk memahaminya. Nah, kalau ini bermanfaat buat kalian, adik-adik wajib untuk share ke teman-teman kalian ya. Akhir kata, Kak Eka ucapkan terima kasih. Bye-bye.